Perkenalkan, nama saya Aziza Nurita Sari Tambelana dengan NIM belakang 001. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan atonia uteri. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan mengenai atonia uteri. Jadi atonia uteri adalah suatu keadaan di mana setelah melahirkan uterus tidak berkontraksi atau gagal berkontraksi. Maka dari itu ibu akan dilakukan penata laksanaan untuk kompresi bimanual interna, bimanual eksterna, dan kompresi aorta abdominalis. Seperti itu. Selanjutnya kita sudah melewati dari awal ya, dari asuhan persalinan normal, jadi sudah memakai APD lengkap. Lalu kita informasikan kepada ibu, sebelumnya di sini ibu uterus atau rahim tidak berkontraksi dengan baik, sehingga akan dilakukan kompresi atau dilakukan penata laksanaan untuk membantu kontraksi di rahim ibu. Seperti itu Bu, apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, setelah kita menyampaikan mengenai kondisi ibu, kita sampaikan prosedur yang akan kita lakukan. Jadi ibu, di sini nanti saya akan memasukkan jari-jari dan tangan saya ke dalam rahim ibu, lalu akan dilakukan kompresi, dan nanti bapak akan membantu saya untuk melakukan kompresi di luar. Nanti bapak mengikuti instruksi saja dari saya. Seperti itu, apakah sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita pastikan bahwa infus telah terpasang. Setelah itu kita pasang duct steril. Setelah itu kita cek kontraksi selama 5 detik. Setelah itu kita lakukan simpan hijin dengan mengambil nafas 5, keringkan, dekatkan ringkok, kita buka labia mayora sinistra, perhatikan destra, minora sinistra, minora dextra, vestibulum sampai ke anus. Setelah itu kita bersihkan sponsor yang ada dengan menggunakan kaca steril. Kita susuri dengan tangan obstetri. Kita bersihkan. Lalu kita lakukan kateterisasi dengan menggunakan kateter nelaton. Kita cari, sudah. Lalu kita tunggu sampai seluruh kandung kemih kosong, lalu kita ambil, kita letakkan dalam simpan. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan panjang. Setelah kita memakai sarung tangan panjang di kedua tangan, kita lakukan penata laksanaan atonia uteri. Kita sampaikan pada ibu, maaf ini agak sedikit kurang nyaman. Kita masukkan tangan jari kita secara obstetri ke dalam introitus vagina, masukkan dan mengubah tangan dalam vagina menjadi kepalan dan letakkan dataran jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior, telapak tangan menghadap ke atas, dan kemudian tekanan ke arah dalam, ke atas, terhadap dinding uterus, bagian bawah, dan korpus uteri. Dorong secara mantap, dan pada saat bersamaan tangan yang satunya, tangan kiri di luar, kita tangkupkan, lalu kita berikan tekanan di dalam maupun di luar. Kita kompresi bawah dan ke atas seperti ini. Kita lakukan secara mantap dan kita lakukan sampai uterus kembali untuk berkontraksi. Dan menahan dengan mantap selama 5 menit, dan perhatikan apakah teraba denyutan tadi saya sampaikan berkontraksi atau tidak.
Jika uterus sudah mulai berkontraksi, pertahankan kompresi ini selama 2 menit dan kemudian perlahan-lahan kita minta Bapak untuk melakukan kompresi bimanual eksterna maupun kita sampaikan kepada penolong lain. Untuk kompresi yang bimanual interna masih kita lakukan sampai kompresi bimanual eksterna dapat terposisikan dengan baik. Kita melakukan KBI, kita lanjutkan untuk melakukan KBG karena uterus belum juga berkontraksi. Lalu kita minta tangan keluarga atau penolong lain di sini kita tempatkan dan salah satunya di antara umbilikus dan kimfisis. Kita tarik, kita sampaikan kepada ibu untuk melakukan penekanan seperti ini, seperti yang kita ke bawah dan ke atas, melakukan kompresi, yaitu meletakkan sejauh mungkin telapak tangan di korpus uteri bagian belakang dan mendorong uterus ke arah korpus ke depan, dan kita mengeluarkan jari-jari kita yang ada di dalam secara perlahan-lahan, menangkupkan dan kita keluarkan dan lakukan kompresi bimanual eksterna secara mantap. Lalu kita ganti sarung tangan kita melepas sarung tangan panjang, kita memakai sarung tangan steril, lalu kita siapkan ergometrin 0,2 mg, kita suntikan secara intramuskular di paha lateral ibu. Kita sampaikan pada ibu untuk disuntik. Ibu, saya akan menyuntikkan ergometrin ke paha ibu secara 90 derajat secara IM. Lakukan drip oksitosin di endus ibu. Selanjutnya kita lakukan drip oksitosin 20 international unit. Kita masukkan. Ya. Lalu kita pasang ibu kembali. Kita brojol. Kita loloskan, kita buat semua dan dibrojol sampai uterus berkontraksi lagi. Dan jika tidak, kita lakukan evaluasi. Oke, baik, setelahnya saat melakukan KBI ternyata tidak kontraksi, kita lakukan KBI lagi dengan memasukkan tangan seperti tadi secara obstetrik. Ini ya Bu, kita ubah menjadi kepalan tangan, kita gantikan KBI dan kita lakukan kompresi bimanual interna. Jika uterus tetap tidak berkontraksi, kita lakukan evaluasi dan rujukan untuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, dan saat melakukan rujukan tetap kita pertahankan KBI dan tetap jangan lupa untuk memasang infus rinjer laktat secara intravena, dan saat sampainya di tempat rujukan kita lakukan KAA, kompresi aorta abdominalis. Selanjutnya kita akan melakukan KAA, kompresi aorta abdominalis, dan KAA ini dilakukan oleh profesional, dan untuk mengetahuinya kita berada di samping kanan ibu, pastikan sejajar dengan pinggang penolong dan sampaikan kepada ibu untuk kakinya sedikit fleksi. Setelah itu kita lakukan awalan seperti tadi, kita bersihkan vulva ibu dulu, vulva hygiene, lalu kita bersihkan stolsel dengan kain kasa dan kita lakukan kateterisasi, memastikan bahwa kandung kencing kosong, lalu kita lakukan KAA dengan lebih dahulu mencari meraba puls dari arteri femoralis. Kita raba di sini, lalu kita dengan mengepalkan tangan kita lakukan kompresi di daerah fundus umbilikus ibu. Kita lakukan kompresi dan kita evaluasi apakah uterus
tidak berkontraksi, melihat perdarahan, evaluasi perdarahan ibu, dan kita lihat bahwa kita rasakan bahwa puls ibu menjadi tidak terlalu cepat. Lalu sampaikan kepada asisten sebelum kita melepaskan untuk melakukan masase fundus uteri selama 15 detik dan lakukan manajemen aktif skala 4. Sampaikan asisten untuk menggantikan melakukan masase. Bantu ibu seperti itu untuk manajemen untuk kompresi aorta abdominalis. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan di dalam saya membuat video penata laksanaan atonia uteri. Sekian, terima kasih.